doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabbil Pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah sayang. Oke. Kan coba deh mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya. Nah, solihah. Oke. Saya minta tolong untuk mikrofonnya ditutup semua. Ditutup. Hari ini kita masuk dalam rangkaian terakhir acara kegiatan tengah semester virtual learning, yaitu dengan tema meneladani pemuda di zaman Rasul. Ya, nanti akan bersama dengan Ustadz Imam Sapari. Ya, tapi terlebih dahulu Ustazah Lili akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Oke, yuk kita simak ya. Tapi kita harus sepakat dulu untuk tidak membuka mikrofon selama Ustazah Lili atau Ustadz Imam Sapari nanti menjelaskan materinya. Sepakat? Kalau sepakat angkat jempolnya semua. Oke, kalau sepakat jempolnya diangkat. Oke, kalau sudah sepakat maka tidak boleh diingkari. Ya, harus dilaksanakan. Supaya acara ini berjalan dengan lancar dan baik sampai terakhir. Oke, salih-salihah, langsung saja kita ke Ustazah Lili. Silakan Ustazah Lili. Terima kasih Ustazah Tias. Nah, tapi sebelumnya Ustazah ingin tahu semangatnya dari teman-teman semua. Boleh sebentar saja dinyalakan mikrofonnya? Sebentar saja. Ustazah boleh. Oke, kita coba bersama-sama ya. Semangat. Kelas 1 ini baru ini Ustazah Lili ya. Jadi baru ini mereka mendapatkan tepuk semangat. Akan pelan-pelan sayang ya, ditirukan ya. Oke, Oke, sekarang bersama-sama dengan kalian ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali.
ini kita bertemu walaupun masih secara virtual. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan untuk kita semua. Nah, anak-anak, di kondisi yang seperti ini, yang terutama wajib bagi kita untuk menjaga kebersihan serta kesehatan. Kenapa? Karena dari sehat kita bisa lebih mudah untuk melaksanakan ibadah. Nah, mengibadah tidak hanya sholat, mengaji, tetapi kalau kita giat mencari ilmu, giat belajar, itu juga salah satu ibadah. Nah, teman-teman masih semangat ya, walaupun dalam kondisi seperti ini harus tetap semangat walaupun belajar di rumah, di sekolah, dimanapun, dalam kondisi apapun, walaupun dalam daring harus tetap semangat. Kenapa? Karena di hadis sudah dijelaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu wajib hukumnya untuk kita umat muslim, walaupun itu muslim laki-laki, walaupun itu muslim perempuan. Belajar hukumnya wajib. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun, cara apapun, itu wajib. Jadi harus tetap semangat dan jangan pernah berputus asa ya. Oke, yang kedua, Ustazah. Sebentar Ustazah Lili. Ya? Kayaknya ini kurang afdol deh. Kayaknya kurang enak gitu kalau misalnya masih ada yang mematikan kameranya Ustazah Lili. Padahal kan kita di sini ingin meet and greet ya, temu kangen walaupun by virtual karena sudah lama sekali tidak bertemu dengan teman-teman solih-solihah kita semuanya. Yang masih mematikan kamera, tolong dong kameranya dinyalakan sayang ya, supaya Ustazah bisa melihat wajah kalian dan mengobati rindu Ustazah di sini bersama kalian ya. Oke, ya masih mematikan kameranya, silakan sayang dibuka kameranya nak ya. Masih ada ini Ustazah masih melihat yang mematikan kamera. Ya. Kamera saja, jangan mikrofonnya, hanya kameranya saja ya. Oke. Oke Ustazah Lili, monggo dilanjut lagi. Oke, baik, terima kasih Ustazah Tia. Sudah betul sekali. Yuk, yang kameranya belum dinyalakan silakan dinyalakan. Oke, Ustazah lanjut lagi ya. Selain di hadis tadi, ada hadis lain yaitu yang menyampaikan barang siapa yang memudahkan jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Di sini teman-teman harus semangat. Siapa sih yang nggak mau masuk surganya Allah? Nah, semuanya pasti mau masuk surganya Allah. Nah, ternyata salah satu caranya yaitu kita berniat ibadah mencari ilmu, harus tetap semangat. Gitu ya, Nana. Oke. Mungkin yang kedua akan Ustazah sampaikan mengenai kegiatan kita selanjutnya. Kegiatan PLS ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Tetapi kegiatan ini akan berlanjut. Insya Allah di sini Ustazah akan semangat memberikan materi setiap bulannya. Di akhir tema akan memberikan pembelajaran secara virtual. Jadi teman-teman harus antusias mengikuti. Kalaupun teman-teman mungkin ada halangan nggak ikut Zoom meeting, ya, teman-teman bisa melihat update video melalui channel YouTube sekolah kita. Nah, teman-teman pasti ingat kan apa channel YouTube sekolah kita? Dupan Channel dong tentunya. Jadi kalau teman-teman yang berhalangan untuk mengikuti Zoom meeting, ya, misalnya HP-nya dibawa ayah atau bunda bekerja, tenang saja, bisa mengikuti atau melihatnya nanti rangkumannya dari YouTube channel kita. Seperti itu, Ustazah. Iya, dan biar tidak ketinggalan nanti video-video terbaru, entah itu video pembelajaran di luar atau pembelajaran materi pembelajaran yang ada di sekolah, jangan lupa subscribe. Iya, benar banget. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Betul sekali. Masya Allah. Dan jangan lupa setiap video di like. Iya, itu pasti. Biar menambah semangat Ustadz-Ustadzah di sini untuk membuat video-video baru. Gitu ya, Nana.
Oke. Nah, selain YouTube ternyata sekolah kita juga punya medsos yang lain, Ustazah. Iya, Yaitu bener banget. Instagram. Silakan teman-teman di Instagram. sini di-follow juga ya biar tahu informasi apa tentang sekolah akan di-share melalui media sosial sekolah gitu ya. Betul sekali. Oke. Selain lewat WhatsApp ya Ustazah ya. Betul sekali. Jadi mencari ilmu untuk zaman sekarang ini sangat dipermudah Ustazah karena semuanya sudah digital. Betul. Jadi tidak ada namanya ketinggalan. Nah, karena kita bisa mencari ilmu melalui via apapun. Iya, cari betul Google, sekali. internet itu YouTube, sangat luar biasa. iya. Gitu. Oke, nah selanjutnya Ustazah punya surprise buat teman-teman. Masya Allah, surprise apa itu Ustazah ya kira-kira? Di tangan Ustazah ini ada sudah sebuah buku. Nah, buku apa ya kira-kira? Ini adalah buku karya dari teman-teman semua, dari siswa-siswi MI Muhammadiyah 28 Surabaya. Iya. Nah, isi buku ini itu apa Ustazah? Wah, kalau penasaran isinya, oke, Ustazah kasih spoiler dikit lah. Iya, bocoran dikit aja Ustazah ya. Buku ini tentang antologi cerita pendek. Nah, cerpen itu sudah dibuat teman-teman ketika waktu itu memperingati Hari Pahlawan, Ustazah. Oh, Hari Pahlawan tanggal 11 November tahun lalu itu ya, Ustazah Lili ya. Oke. Nah, isinya tentang pahlawan. Nah, ternyata tanpa diduga di luar ekspektasi Ustazah kita. Nah, ceritanya itu tidak hanya pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia, tapi ternyata ada teman-teman pahlawan masa kini. Wah, penasaran kan siapa sih pahlawan masa kini menurut teman-teman di sini, menurut siswa-siswi? Nah, itu semua ada di buku ini. Lengkap ya Ustazah ya. Kalau penasaran, nah jangan lupa bisa diambil ke sekolah, tapi ada syaratnya Ustazah. Apa itu syaratnya Ustazah untuk bisa mendapatkan buku mungil ini? Iya, mungil tapi luar biasa ya isinya Masya Allah besar sekali. Oke. Caranya teman-teman hanya berinfak. Nah, hanya berinfak saja untuk mendapatkan buku ini. Kira-kira infaknya Ustazah apakah ditetapkan ataukah kerelaan hati dari ananda-ananda semuanya? Tentunya infaknya seikhlasnya teman-teman. Jadi karena ini bukunya kan luar biasa, hasil karya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang menghargainya. Betul sekali. Kalau dari sekolah infak seikhlasnya. Dan yang luar biasa lagi Ustazah, infak nanti akan kita gunakan untuk infak kurban di tahun ini. Masya Allah. Jadi ananda-ananda itu seperti sudah menabung ya Ustazah, seperti itu ya untuk berkurban di. Betul sekali. Jadi dengan infak tadi ada dua manfaat yang akan diterima sama teman-teman semua. Yang pertama, yang pasti mendapatkan buku ini, dan secara otomatis teman-teman sudah berinfak untuk kurban. Masya Allah, di hari raya kurban nanti ya. Masya Allah, luar biasa sekali loh teman-teman. Buku mungil ini meskipun mungil, isinya luar biasa, manfaatnya dapat dari mana saja. Ilmu kalian dapat, cerita juga ya. Ini adalah hasil dari cerita-cerita yang sudah kalian buat. Khususnya kelas berapa ini Ustazah yang mengikuti yang diambil ceritanya untuk dijadikan buku ini? Ini masih kelas 4 dan kelas 5. Kelas tapi 4 dan tidak kelas menutup 5. Kemungkinan nanti di event selanjutnya ketika kita adakan lomba acara menulis, lagi entah itu menulis cerpen atau menulis puisi, silakan semua yang belum ikut serta biar nanti karyanya yang sudah ditulis bisa kita bukukan jadi seperti ini. Buku kedua karya MI Muhammadiyah. Nah, gitu, jadi ini first launching buku dari MI Muhammadiyah 28 Surabaya ya. Jadi Masya Allah, kalian bisa loh, tidak ada target ataupun tidak ada patokan harga ya, tetapi kalian bisa berinfak seikhlas kalian mendapatkan buku ini dengan sejuta manfaatnya, dan juga kalian bisa mendapatkan manfaat untuk di akhiratnya Ustazah ya, yaitu nanti infak dari kalian akan digunakan untuk infak kurban pada Idul Adha mendatang, seperti itu.
Oke, mungkin itu saja Ustazah yang bisa Ustazah Lili sampaikan ke Masya anak-anak. Allah. Sekali lagi pesannya Ustazah tetap harus semangat belajar dan beribadahnya, mengaji, sholat dan lain sebagainya. Terutama setelah ini kan bulan puasa, jadi Iya, benar harus banget. semangat puasanya. Semoga tidak ada yang bolong-bolong ya. Amin. Untuk yang kelas 1 bisa untuk belajar ya mulai dari Iya, sekarang ya betul Ustazah. sekali. Belajar gitu untuk berpuasa. Oke, itu baiklah anak-anak. Ustazah Lili sudah selesai menyampaikan materinya. Sekarang Ustazah Tias akan membuka tanya jawab dengan kalian. Sudah lama ya tidak bertemu dengan Ustazah Lili. Nah, rindu sekali bercengkrama dengan beliau tentunya ya. Oke. Ustazah akan membuka 3 penanya yang bisa bertanya dengan Ustazah Lili. Oke. Mungkin Ustadz bisa dibantu untuk membuka mikrofonnya ya. Tapi tetap ya aturannya yaitu raise hand first. Angkat tangan terlebih dahulu. Kemudian sebutkan nama, kelas, dan pertanyaan kalian ya. Oke. Ustazah akan pilih. Ya. Ustazah akan pilih, silakan berangkat. Oke, Mas Naufal, silakan dibuka mikrofonnya sayang. Oke, Mas Naufal. Nah, Masya Allah. Iya, Mas Naufal. Bisa sebut nama dan kelas kemudian? Nama Muhammad Naufal Rosyid, kelas 4 bin Sabit. Ya, silakan pertanyaan. Kapan masuk sekolah, Us? Kapan masuk sekolah? Pertanyaan yang sudah kita duga itu Ustazah Lili ya. Dan mewakili semua teman-teman yang lain tentunya ya. Terima kasih Mas Naufal, Masya Allah. Luar biasa sekali pertanyaannya. Oke, sayang akan langsung dijawab oleh Ustazah Lili. Yang lain silakan menyimak dan mendengarkan dengan baik ya, supaya tahu apa jawaban dari Ustazah Lili tentang sekolah kita. Silakan, Us. Terima kasih pertanyaannya. Sepertinya ini mewakili semua ya. Iya, mewakili semuanya. Nomor 1. Nomor 1 dan utama, betul. Iya. Karena sudah di sini menyadari bahwa kita semua rindu akan sekolah normal lagi. Dan insya Allah, alhamdulillah kemarin juga dari Menteri juga sudah mengizinkan. Hanya saja kita harus masih menunggu peraturan dari daerah. Nah, seperti itu dari pemerintah daerah, kita tinggal menunggu aturan dari dinas, apalagi sekolah kita di Naungan dapat ditunggu saja. Tentunya membuka sekolah kan juga masih ada syarat-syarat khusus ya Ustazah, yang harus kita adakan. Betul. Seperti pengadaan protokol dan lain sebagainya, izin serta vaksinasi seperti itu. Jadi mohon bersabar bagi teman-teman. Insya Allah kita berdoa bersama semoga di tahun ini bisa kita bisa bertemu dan belajar bersama di sekolah. Amin. Jadi, besar harapan kita seperti itu ya. Nah, yang penting itu kita tetap harus bersabar. Kapan Ustazah sekolah di sekolah ya, bukan sekolah di rumah. Nah, itu tadi kalau Ustazah Lili menyampaikan kita dari Pak Menteri itu sudah mengizinkan sayang. Ya, tetapi kita harus mengikuti aturan dari pemerintah daerah kita, dari Bapak Wali Kota kita. Itu belum turun suratnya. Ya, nah kalau toh diizinkan, kita juga harus mengikuti serangkaian aturan dan syarat untuk bisa masuk ke sekolah lagi. Mulai dari syarat protokol kesehatan, vaksinasi, dan dokumen yang lain. Itu harus bisa kita lalui ya. Harus bisa lulus dulu syarat tersebut, baru kita bisa membuka sekolah di sekolah ya. Jadi mohon bersabar dulu ya teman-teman. Mohon bersabar, insya Allah kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh berputus asa ya. Kita tetap harus optimis dan yakin bahwa tahun ini kita bisa bertemu dan bersekolah di sekolah. Amin, seperti itu. Ya amin ya robbal alamin. Itu harapan kita semua. Iya, harapan kita semua. Bukan hanya se-Indonesia ya Ustazah Lili ya, seluruh dunia pun berharap seperti itu, bisa kehidupan normal kembali, sekolah di sekolahan dan sebagainya, menjalani kehidupan normal seperti dulu lagi. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Mas Naufal. Sekarang penanya kedua Ustazah buka. Silakan raise your hand first.
Oke, Ustazah masih melihat, mencari. Oke, Mas Habibi Nailul ya. Mas Habibi, silakan dibuka mikrofonnya, Mas Habibi. Oke. Nah, itu. Iya. Us puasa terus. Kenapa, Nak? Sekolahnya libur nggak kalau puasa? Oh, libur puasanya berapa lama gitu ya? Enggak, kalau puasa lo sekolahnya. Oh, kalau puasa. Oh, kalau puasaan Ustazah Lili, libur apa enggak puasanya? Sekolahnya itu kalau lagi puasaan. Gitu. Oke, terima kasih loh Mas Habibi pertanyaannya. Oke, Ustazah mungkin bisa langsung dijawab Ustazah. Kelas 1 soalnya Ustazah, nggih. Insya Allah akan ada libur di awal puasa, beberapa hari insya Allah ada 3 atau 4 hari libur. Tapi selama puasa, teman-teman masih mengikuti pelajaran. Seperti itu. Jadi masih ada pembelajaran ya Ustazah Lili ya. Liburnya hanya di awal puasa saja dan juga di akhir puasa nanti mau mendekati Idul Fitri itu juga libur ya. Tetapi setelah libur awal puasa akan tetap ada pembelajaran. Ya sayang, seperti itu Mas Habibi. Mungkin bisa mewakili teman-teman kelas 1 yang lain ya. Oke, next pertanyaan yang terakhir untuk bisa disampaikan kepada Ustazah Lili. Raise your hand first kids. Oke, Mas Izan. Silakan dibuka mikrofonnya Mas Izan. Ustazah, apakah ada guru lainnya ingin mengajar kita? Mengajar. Oh, guru baru. Oke. Mungkin bisa dikenalkan ya nanti Ustazah ya. Ada beberapa guru baru di sekolah kita. Iya, selama tahun kemarin Iya. ternyata kita ada beberapa guru baru teman-teman. Oke, nah belum sempat berkenalan ya. Iya Ustazah, guru benar, belum barunya sempat karena berkenalan. kondisi pandemi. Sudah pandemi jadi belum Betul. bertemu, belum bersua. Insya Allah nanti kita agendakan, kita zoom lagi dengan anak-anak biar guru-guru yang baru bisa berkenalan langsung dengan teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di tahun depan kan sudah mulai ada yang kelas 6, Iya, otomatis benar. ada siswa baru Kita kelas juga 1. membutuhkan guru yang baru Iya, juga. betul, Nah, betul akan sekali. Akan ada ustadz-ustadzah baru. Seperti itu sayang ya. Nanti insya Allah akan diagendakan untuk berkenalan dengan ustadz-ustadzah yang baru. Ya, sehingga sebelum nanti kita tatap muka, kalian sudah bertemu dulu by virtual dengan ustadz-ustadzah yang baru. Gitu ya Mas Izan, mungkin juga mewakili teman-teman yang lain. Baiklah sayang, tidak berlama-lama lagi. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke acara inti, yaitu materi tema meneladani kisah pemuda di zaman Rasul bersama Ustadz Imam Sapari. Oke? Oke, kalau gitu mungkin Ustazah Lili akhiri di sini ya. Iya. Teman-teman mohon maaf apabila Ustazah Lili ada salah kata. Sekali lagi tetap semangat dalam belajar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.